metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu metode atau cara untuk memecahkan suatu masalah dengan langkah-langkah tertentu, sistematis, logis, dan empiris. Langkah-langkah metode ilmiah sering juga dikatakan dengan 8M. Yang pertama, merumuskan masalah. Biasanya sumber masalahnya dari mana saja. Sumber masalah itu bisa dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya atau dilakukan oleh peneliti lain. Kemudian yang kedua bisa dari studi pustaka dari berbagai referensi dan observasi langsung. Tujuannya memperjelas batasan yang akan dipecahkan. Menggunakan kata tanya, apa, mengapa, bagaimana. Contoh di sini ada tumbuhan yang hidup di daerah yang terang dan di daerah yang redup atau gelap. Pasti ada pengaruh ya, perbedaan di dalam tumbuhan itu semua karena faktor cahaya. Sehingga rumusan masalah yang tepat untuk itu adalah bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Yang kedua, mengumpulkan data dan keterangan. Data yang dikumpulkan itu bisa dari studi referensi berupa hasil penelitian. Bisa juga dari data atau faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Hipotesis itu jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan, diperoleh berdasarkan data selama observasi atau studi pustaka. Hipotesisnya adalah cahaya mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kemudian yang keempat, menguji hipotesis dengan eksperimen. Hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah menyiapkan alat bahan, langkah kerja, biaya penelitian, menentukan kelompok-kelompok penelitian. Ada 2, kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Kelompok kontrol biasanya tidak diberi perlakuan, sedangkan kelompok perlakuan yang diberi perlakuan. Variabel pada kelompok perlakuan. Variabel adalah faktor yang berpengaruh dalam suatu penelitian. Ada 3 jenis variabel, ya. Yang pertama variabel bebas, kontrol, dan terikat. Variabel bebas, variabel yang sengaja dibuat tidak sama dalam penelitian. Contoh, cahaya terang dan redup atau gelap. Variabel kontrol, variabel yang dibuat sama dalam penelitian. Contohnya, jenis tanaman, tanah, air, kelembapan, suhu harus dibuat sama. Kemudian variabel terikat, variabel yang muncul karena adanya variabel bebas. Contoh pertumbuhan tanamannya, mungkin tinggi tanamannya, kondisi batangnya, warna daunnya. Itu di variabel terikat. Kemudian yang kelima, mengumpulkan data hasil penelitian. Oke, ada 2 jenis data hasil penelitian, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk deskripsi. Contoh, data perbedaan warna batang tanaman. Data kuantitatif, data yang disajikan dalam bentuk angka. Contoh, data hasil pengukuran tinggi batang tanaman. Kemudian, menganalisis data hasil penelitian. Hasil olahan data dibandingkan dengan teori, fakta, dan konsep yang ada dalam studi referensi. Data hasil penelitian bisa disajikan dalam bentuk deskripsi, bentuk tabel, grafik, dan diagram.
Kemudian yang ketujuh, menarik kesimpulan. Kesimpulan itu berdasarkan hasil penelitian dapat mendukung hipotesis atau tidak. Kemudian yang terakhir, mempublikasikan hasil penelitian.